Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah satu hari setelah penampakan Tuhan kepada orang-orang yang dipanggil. Yang terakhir adalah para Majus. Kita tahu bersama peristiwa inkarnasi, kelahiran Tuhan Yesus itu ternyata membuat gempar seluruh daerah Yerusalem dan bangsa-bangsa, dan juga pribadi-pribadi dalam sekitar Natal. Maria juga mengalami, Yusuf juga mengalami, para gembala juga mengalami ketakutan luar biasa. Dan juga kita ketahui para Majus bukan tanpa tantangan. Mereka dengan berat berjuang untuk membaca alam, membaca bintang, ke arah mana ia menunjukkan di tempat Raja Yahudi yang baru saja dilahirkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian bayi Yesus itu ternyata membingungkan banyak orang. Peristiwa inkarnasi tidak dengan mudah orang bisa mempercayai Allah menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Bayi Yesus membuat orang harus menantang pikirannya sendiri, menantang pemikirannya sendiri, dan juga menantang konsep hidup berimannya di dalam menghayati Kristus Sang Bayi. Nah, hari ini saudara-saudari, sesudah satu hari penampakan Tuhan, kita dihadirkan Kristus yang dewasa seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Dia datang, dialah terang, dia membawa terang, memancarkan terang, dan bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan akan terbuka
kegelapan pikiran, hati, dan tindakannya mengalami terang. Dan kita ketahui bersama, terang itu adalah Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam terang ini Ia menghadirkan dirinya berjumpa dengan orang-orang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan tanda-tandanya, orang sakit disembuhkan, orang sakit ayan juga disembuhkan, orang kerasukan juga disembuhkan. Dan lebih dalam dari itu, Ia mengajar orang-orang supaya mengerti dan mengalami sendiri kehadiran Allah yang mendidik semua orang, termasuk kita hari ini. Dan Kristus yang dewasa juga menantang pikiran, hati, dan tindakan kita di dalam hidup beriman. Jadi peristiwa Natal ini menggugah pikiran dan penghayatan kita di dalam beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, bangsa yang hidup dalam kegelapan mengalami terang. Kita yang hidup di dalam kegelapan mengalami terang. Persyaratannya, Allah sendiri sumber terang itu, dan kita apakah membuka diri terhadap sang terang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita belajar dari pengalaman hidup alamiah alam semesta ini, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu ditandai dengan bimbingan bintang. Dan kita tahu bersama di dalam ilmu pengetahuan, bintang itu secara spiritual tanda Allah yang membimbing, tanda Allah yang mengarahkan, tanda Allah yang menunjuk pada tempat bayi itu di mana dilahirkan. Namun dalam kehidupan keseharian kita dibantu, bintang itu senyatanya adalah benda alam yang dari dalam dirinya sendiri memancarkan terang. Dan kita tidak pernah tahu bahwa bulan itu bisa memancarkan dirinya sendiri. Selalu bintang. Nah, dari sini saudara-saudariku yang terkasih, saya hendak mengajak Anda, sumber cinta kasih itu dari Kristus sendiri. Bagaimana saya mengalami cinta? Cinta saya ini bersumber dari Kristus. Maka semua orang, semua bangsa mengalami terang kehidupan ketika di dalam dirinya masing-masing menyadari ada benih cinta yang bersumber dari Allah. Jika ia menyangkal cinta kasih dari Allah, maka ia menyangkal dirinya, ia menyangkal Sang Pencipta, ia menyangkal Kristus yang menerangi hidupnya. Anda sekalian berada di sini, itu digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Tak satu pun yang tidak dihidupi berdasarkan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa kita bahagianya mengalami Natal dan juga penampakan Tuhan yang mengajar, mendidik kita bersama-sama dengan terang sabda dan juga ekaristi, supaya cinta kasih kita ini terus-menerus diperbaharui. Maka saya berpikir kemarin mendapatkan inspirasi, diundang Pak Tato, Bu Tato sekeluarga, lalu putranya men-sharingkan, dan ini jadi inspirasi saya untuk men-sharingkan kembali kepada Anda sekalian. Komunitas, kelompok, paguyuban, dan termasuk gereja. Dan gereja kecil itu adalah keluarga, eklesia domestik. Apa yang membuat mampu menyatu? Karena dua pribadi itu akan sulit untuk menyatu. Laki perempuan menyamakan pikiran. Saya maunya kembang itu warnanya merah, yang satunya lagi mawar merah, oke lah.
Tapi saya maunya kembang itu mawar putih. Terus itu akan berjuang, tetapi karena dasar dari saling mencintai, ia mengerti. Kenapa tidak kita bersatu, mawar merah dan mawar putih menyatu. Ternyata indah juga. Di depan altar ini ada mawar merah. Semoga saya tidak salah terjemahan ya. Ini mawar benar kan? Nah, mawar ya, dan asli, ini asli. Maka cinta harus asli Pak Tato ya. Tidak boleh palsu, asli. Dan mawar putih itu juga asli Ibu, tidak boleh palsu. Dengan demikian Anda memperbarui 40 perkawinan usia dalam berkeluarga, karena ada keaslian itu. Yang membuat asli itu dan kelihatan asli itu karena terang. Dan terang itu bersumber dari Allah sendiri. Dan Allah yang menginisiatif, Allah yang memulai, Allah yang memanggil supaya orang menerima terang cinta kasih, supaya orang juga memancarkan terang cinta kasih seperti bulan yang selalu rendah hati. Anda tahu sendiri bulan wajahnya bagaimana, tidak selalu mulus. Bagaimana Ibu ya, dulu Pak Tato dulu mulus, sekarang mungkin ya tahu sendiri ya, dan anak-anak sudah besar, biar anak-anak aja yang bermulus-mulus ria. Tetapi ketulusan, keaslian itu dikuatkan atas dasar cinta kasih. Yang kedua, putranya sendiri yang menginspirasi saya di dalam menghadirkan renungan homili hari ini, yaitu adalah mengampuni. Jadi di dalam keluarga kekuatan hidup perkawinan hingga 40 tahun ini adalah mencintai dan berani untuk berkorban mengampuni. Gereja selalu menyediakan sakramen rekonsiliasi. Pecah, maka orang akan dikembalikan relasinya dengan Allah, di dalam keintiman dengan Allah. Jadi orang yang hidup semakin hari kuat dalam doa intim terus menerus, maka dipeliharalah pula cinta di dalam keluarga. Maka ia dengan mudah untuk mengapresiasi istrinya, maka ia pula akan dengan mudah untuk mengapresiasi suaminya, mudah untuk mengatakan maafkan aku jika aku sedang salah dalam mendidik anak-anak. Mungkin aku terlalu memanjakan anak-anak, tetapi engkau lebih mengerti di dalam mengendalikan keuangan supaya anak-anak ini tidak terlalu dimanjakan. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Tetapi engkau istriku yang selalu mengerti kehidupan rumah tangga kita, maka bagian ini aku minta maaf dan aku tunduk kepada dirimu. Soal lain, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam cinta berjuang untuk mengampuni, seringkali terjadi persoalan para istri kumpul ngerumpi. Bu Tato itu ya, duduk saja cantik. Aku ini sudah duduk, jalan, lenggak-lenggok ya, belas kak ketok cantik, malah wong sepet ndelok. Tanpa sadar tetangga tahu. Itu loh, Bu Titi ngerasani Bu Tato ya. Katanya Bu Tato itu jelek. Begitu. Dengarnya geser. Padahal ceritanya sharing soal kecantikan, keluarnya geser karena memang pendengaran kalau sering ketutup rambut ya, jadi saringannya melengse gitu ya. Keluarnya lain. Saudara-saudariku yang terkasih, suami bisa marah kalau mendengar ini. Suamiku
sabarlah. Beritanya tidak demikian. Justru beritanya, ya Bu Wiwi, beritanya itu baik tentang saya. Saya sedih kalau suamiku mudah marah. Sabar. Cinta kasih itu sabar. Kur itu sudah nyanyikan itu. Cinta itu sabar, rendah hati. Dan Tuhan itu selalu setiap hari menginspirasi kita membangun hidup cinta kasih supaya kita ini selalu terbuka pada kehadiran Tuhan. Dan setiap hari kita dididik, hati kita ini dididik, suara hati kita ini dididik oleh Tuhan. Tuhan tinggal di dalam palungan hati kita. Dan Tuhan juga, Kristus yang dewasa, mendidik hati kita sepanjang hari di dalam interaksi hidup berkeluarga. Maka saudara-saudari, dengan demikian Anda sudah melihat sendiri Pak Tato, Bu Tato, satu keluarga satu deret ya. Ini enggak ngapling tuh, enggak ya. Tadi aman-aman saja ya, mari silakan gitu ya. Rukun, enak gitu ya. Lihatnya menyenangkan, membahagiakan. Pulang saya yakin mereka juga demikian. Maka saudara-saudari, nanti kalau misa atau berdoa jangan pisah duduknya, dipisahkan oleh anak, enggak apa-apa. Tunjukkan kerukunan cinta kasih, tunjukkan perjuangan untuk selalu duduk bersama. Biasanya kalau cinta kasihnya sudah mulai goyah, maka ia akan katakan, "Ora wong bojoku iki tugas asisten imam ya, membela diri." Tenang, sudah dengarkan dulu. Jangan bilang suami asisten imam atau ini, enggak. Selalu kita dididik oleh Allah untuk terus menerus merekatkan diri, memaafkan. Saudara-saudari, keluarga utuh dan abadi selamanya kuat itu didasarkan pada kata memaafkan. Itulah kekuatan hidup Kristiani. Sekali menikah dengan satu pasangan laki-laki dan perempuan, dunia memang menawarkan hal yang menyenangkan, tetapi belum tentu selalu menjaga persatuan. Gereja Katolik sampai sekarang terus menerus menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga. Demikian pula Anda saudara-saudari yang nanti akan merayakan Natal, persekutuan doa karismatik, ya doalah untuk keluarga-keluarga. Berdoalah juga untuk keluargamu, supaya mampu untuk menjadi terang yang meneruskan terang cinta kasih, pengorbanan, dan juga sakramen rekonsiliasi dari Tuhan. Saudara-saudari, hari ini gereja bersama dengan Anda sekalian ikut merasakan kegembiraan di dalam merayakan cinta kasih. Damai Natal menjadi terang di dalam tubuh kita, hidup berkomunitas dan mewartakan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga bagi semua Anda berdua, sakramen perkawinan yang Anda terima 40 tahun yang lalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah kita semua memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudariku sekalian, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.